Tapi yang menjamin Zani atau yang membela Zani mati-matian supaya Zani mengeluarkan pendapatnya itu ya saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamzani, guru cerdas. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu dari akademisi, dosen dari Universitas Bengkulu, Bapak ya. Tapi kalau panggil Bapak kemudahan ini, kita panggil kakak aja. Jadi konsen kita di kampus apa? Saya itu lebih spesifiknya ke komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya. Di luar metode dan teori, saya mendalami komunikasi budaya. Nah, ini cocok nih nak kita diskusikan ini, karena budaya ini pasti banyak perbedaan ini, Kak. Pasti. Ya. Kita bisa bicara budaya itu karena ada internalisasi nilai-nilai dari kecil, lalu setiap orang memiliki internalisasi yang berbeda-beda. Jadi karena dia berbeda-beda, ketika bertemu dalam situasi tertentu terjadilah komunikasi antar budaya. Bicara budaya atau komunikasi antar budaya itu sebenarnya ketika kita dari kecil itu ditanamkan nilai-nilai dari orang tua yang pertama. Dan nilai-nilai itu tertanam dalam diri kita selama bertahun-tahun, menggumpal, mengkristal, lalu pada akhirnya dijadikan sebagai worldview, cara pandang dunia. Nah, ketika kita memandang dunia itu sebenarnya adalah bagaimana kita berperilaku atau menjalankan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara kita memandang dunia itu ternyata tidak sama. Cara pandang ya? Cara pandang. Misalnya tentang kematian. Nah, saya dari kecil ditanamkan oleh orang tua saya setelah hidup ini mati itu dikubur, lalu menanti kiamat, gitu kan. Lalu saya akan berpindah ke alam yang selanjutnya, saya surga ke neraka. Itu yang dari kecil ditanam. Tapi ada juga orang yang ditanamkan dari kecil bahwa ketika dia hidup di dunia, nanti mati, ketika mati itu dia bukan ditidurkan, tapi dia akan bereinkarnasi, pindah kembali ke materi lagi. Ya, pindah ke materi yang lain. Iya, reinkarnasi kembali lagi ke dunia ini dengan wujud sesuai dengan amal ibadahnya di kehidupan sebelumnya. Nah, itu kan worldview ya. Dan kita ketika misalnya Zani punya pandangan reinkarnasi, saya punya pandangan di alam barzakh misalnya. Ketika kita memandang kematian kan jadi berbeda. Nah, ketika berbeda sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah saya harus menyalahkan pandangan dunianya Zani atau Zani menyalahkan pandangan dunia saya? Berarti bisa dikatakan itu relatif soal kebenaran seperti itu, nggak? Bukan kebenaran ya, tapi lebih bukan ke soal konteks kebudayaannya itu relatif berarti ya. Tapi kan kebudayaan berpandang soal kebenaran itu beda. Kebenaran ada sisi yang lain, karena kebenaran juga berhubungan dengan nilai-nilai yang kita percayai. Dan yang saya ingin tegaskan, nilai-nilai yang kita percayai sebagai suatu kebenaran itu kadang sesuatu yang ditanamkan dari kecil. Misalnya gini, Bang Zani misalnya sholat. Sholat itu benar atau salah kalau dari pandangan nilainya dari kecil? Benar. Nah, menurut Bang Zani. Dan sholatnya kan harus ini ya, harus sesuai ada syariat ya, ada aturannya kan. Bang Zani mengatakan itu benar dalam pandangan dunianya Bang Zani. Sholat itu harus 5 waktu. Tapi dalam pandangan yang lain, dia yang benar itu, sholat itu adalah bukan yang sehari 5 kali. Yang benar tuh ada yang menurut mereka, yang misalnya mungkin ada yang 3 dalam satu hari, ada yang 3 atau 1 minggu 1 kali misalnya. Ada mungkin yang bicara bahwa setiap detik itu adalah sholat. Dan itu sebenarnya pandangan dunia yang ditanamkan dari kecil. Walaupun pandangan dunia dari kecil ini tidak serta-merta itu saja, karena kita ketika dari keluarga kan ada internalisasi berikutnya itu di sekolah. Sekolah juga berpartisipasi menanamkan nilai-nilai kepada kita. Selain dari sekolah juga di
lingkungan kita, lingkungan pergaulan. Kalau kita masih remaja tuh ada yang namanya peer group. Peer group itu juga sebenarnya teman-teman yang mempengaruhi cara pandang, perilaku, dan sikap. Artinya berpikir pun ada transformasi cara berpikir. Ya, ada semacam pertukaran ide kita bisa diperkuat atau diperlemah. Nah, yang saya ingin garis bawahi bahwa kebenaran itu bukan hanya dalam perspektif kita, atau bukan hanya hak kita menyatakan yang ini yang benar. Karena jangan-jangan semua orang punya perspektif yang berbeda tentang apa itu benar. Walaupun saya tetap yakin bahwa kebenaran yang apa namanya, asasi sebenarnya ketika kebenaran itu terus dipertanyakan, bukan dipaksakan. Jadi kebenaran itu ya terus didialogkan gitu sampai kita menemukan kebenaran yang paling hakiki. Tapi jangan memaksakan bahwa ini loh yang benar gitu, bahwa ini loh yang benar gitu kan. Menganggap bahwa kebenaran ini loh yang absolutnya. Iya, yang punya dia gitu. Jadi cara pandang dia atau persepsi dia yang benar dan dipaksakan kepada orang lain untuk mengikuti apa yang menurut dia benar. Nah, itu yang sebenarnya yang membuat kebenaran itu seperti dipaksakan. Saya lebih setuju sebenarnya kebenaran itu harus didialogkan. Jadi semua orang menjadi berpartisipasi untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Karena kan kita harus jujur bahwa benar menurut kita ini jangan-jangan benar-benar benar yang karena warisan kata orang sebelumnya benar. Atau warisan nenek moyang misalnya. Bukan benar yang kita sadari sebenarnya. Bukan benar yang kita sadari betul bahwa ini betul-betul benar. Nah, untuk mendapatkan bahwa ini betul-betul benar, maka kita harus mendialogkannya. Kita harus terbuka dengan pandangan orang lain. Kita harus terbuka dengan cara-cara pandang yang berbeda. Dengan begitu kita bisa terus meningkatkan, kalau saya sih bicara kualitas kebenaran. Dalam sejarah katanya, kebenaran itu adalah milik orang yang menang. Jadi siapapun yang menang katanya itu akan mengklaim kebenaran sejarah itu seperti ini berlangsung. Nah, itu kan sebenarnya internalisasi. Bahwa agak, kalau lebih ekstrim sih doktrin. Bahwa kebenaran masa lalu itu seperti ini. Nah, itu sebenarnya bisa ditolak atau bisa dikritisi dengan cara itu terus mempertanyakan kebenaran sejarah tersebut. Didialogkan. Mendapatkan bukti baru, mendapatkan hal baru di dialog. Terus seperti itu hingga kita mendapatkan kebenaran yang paling hak. Bisa tidak kalau misalkan saya mengatakan bahwa untuk mencari sebuah kebenaran itu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya seperti ini. Saya mengatakan bahwa katakanlah Yos di dalam studio ini. Yos, dirimu ini anak siapa Yos? Ya kan? Anak orang tua A dan B, kan? Ibu dan ayah atas nama si Anu dan si ibu, kan? Tapi kan tidak bisa kita mengatakan kebenaran betul sebelum dia menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan salah satunya untuk menentukan kebenaran itu bahwa Lios ini anak orang tua ini dengan tes DNA misalnya. Bisa. Artinya kebenaran itu harus menggunakan kacamata ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, saya setuju. Jadi kebenaran itu sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang dapat dikaji. Ilmu yang dapat diterapkan. Jadi cara kita mencari kebenaran kan dengan ilmu. Kalau dalam metode penelitian. Jadi metode penelitian itu membuat kita mempunyai tahapan yang benar dalam rangka mencari kebenaran. Jadi mencari kebenaran tahapannya juga harus benar gitu. Nah, salah satunya tadi ada yang namanya teknologi, ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya kesaksian. Kalau kita ngomong ya betul saya melihat ibunya si Yos ini melahirkan di sini, ibunya menikah dengan si ini selama diperkuat dengan teknologi juga sebenarnya bentuk dari bagaimana membuat kebenaran itu didialogkan dengan cara tadi. Ada wawancara, ada bukti teknologi, ada kesaksian, ada hasil pengamatan orang lain, ada bukti dokumentasi. Artinya mempertanyakan. Nah, itu dalam kehidupan sosial saya pikir itu akan jauh lebih hidup ketika kita melihat kebenaran itu bukan sesuatu yang dipaksa. Walaupun yang menyampaikannya itu adalah orang yang tokoh masyarakat, tokoh agama,
Tapi bagi saya seorang manusia itu sebelum meyakini apa yang dikatakan oleh orang lain, dia menyadari betul bahwa perkataan itu benar. Hmm. Jadi jangan langsung yakin misalnya tokoh ini mengatakan bahwa kita harus melakukan B misalnya. Itu jangan langsung diiyakan. Kita Sebelum menelaah kaji dulu kenapa kita harus melakukan B sesuai kata-kata si tokoh tersebut. Nah, itu yang membuat sebenarnya kita sebagai manusia itu menjadi punya kemerdekaan untuk menentukan apakah saya akan ikut atau tidak. Ada kecenderungan di era teknologi informasi sekarang ini kan, adanya media sosial. Itu kita punya kecenderungan individu itu agak ngeri jika mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan pandangan umum. Iya. Agak ngeri. Fenomena ini terjadi. Ya, itu membuat orang-orang itu menjadi takut dikucilkan, takut didiskriminasi, takut dibully. Padahal dia seharusnya kan boleh ya mengatakan sesuatu yang berbeda. Saya mengkaji misalnya 2 kasus yang fenomenal di Indonesia, dan saya melihat banyak sekali orang yang tidak setuju dengan pendapat umum, tapi dia nggak berani mengungkapkannya dengan alasan dia takut dibully, takut dianggap takut didiskriminatif, teralienisasi, dia terasingkan dengan pendapat umum gitu. Satu misalnya kasus di soal azan lah. Azan yang Menteri Agama yang secara umum yang kita lihat di media sosial, di media konvensional juga itu secara umum orang mengkritisi ya apa perkataan dari Menteri Agama. Itu ketika saya bawa ke ruang-ruang diskusi, itu ternyata masih banyak juga orang yang punya pendapat yang berbeda. Pendapat bahwa inti dari perkataan Menteri Agama itu kayaknya cuma bicara tentang bagaimana mengatur frekuensi azan, ya. Itu dan tidak substansi itu tidak bicara tentang suara anjing, tapi intinya itu bicara substansinya itu bicara tentang frekuensinya. Dan bagi dia katanya kalau kita bisa menanggapinya dengan santai itu nggak ada permasalahan. Dia bilang kenapa nggak kamu ungkapkan misalnya di media sosial? Oh, cari mati Pak. Itu orang bisa ngebully saya. Dan saya melihat fenomena itu membuat orang, oh iya ya, orang-orang ini sebenarnya ada ketakutan soal mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan opini publik atau dengan opini yang mayoritas. Jadi lucu. Jadi kalau dulu, kalau saya dengar dari zaman Orde Baru katanya kita tuh nggak bisa bicara bebas itu karena tekanan pemerintahan. Gitu ya. Kalau sekarang di era misalnya yang katanya kebebasan berekspresi, ternyata belum bebas betul. Ternyata kita tuh juga masih nggak bisa bebas mengungkapkan pendapat karena kita takut dengan bulian netizen atau bulian kawan-kawan. Artinya kan, loh ini sebenarnya kita belum sampai pada titik kebebasan berekspresi. Dan di titik yang komunikasi antar budaya, jangan-jangan kita belum siap menerima perbedaan pendapat. Ini baru perbedaan pendapat loh, bukan perbedaan yang lain lagi. Bahkan kita seperti tidak siap menerima perbedaan pendapat yang menurut kita benar. Wah, ini lebih bahaya lagi kan? Kayak tadi kita contoh kasus yang fenomenal tentang Menteri Agama itu. Tentang aturan suara azan. Dan ketika kita menganggap bahwa Menteri Agama itu salah menganalogikannya dengan suara anjing, dan kita anggap apa yang kita katakan itu benar, lalu ada orang ngomong misalnya Menteri Agama itu misalnya tidak mengatakan hal demikian, itu kita anggap suatu kesalahan. Dan kita anggap kamu nggak membela Islam ya? Kok kamu tuh tidak membela azan kita? Itu kan membuat orang yang ingin mengungkapkan pendapat yang berbeda, itu menjadi tidak berani. Nah, jangan-jangan kita itu memposisikan diri meyakini kebenaran itu adalah milik kita.
Sehingga orang lain itu tidak bisa mendefinisikan secara benar tentang peristiwa yang sama. Nah itu yang menurut saya menjadi berbahaya. Kenapa? Karena berbahaya karena nanti kebenaran tuh milik sekelompok orang yang banyak. Ketika sekelompok orang yang banyak ini bicara A, maka semua orang harus A nih. Kalau yang bukan A berarti salah. Dan itu belum tentu benar, walaupun ketika kita bicara soal kebenaran, indikatornya bukan kebanyakan. Bukan banyak. Iya. Indikator kebenaran itu kan, iya, bukan kebanyakan. Bukan banyak. Nah itu yang saya lihat, kita juga harus hati-hati untuk mengungkapkan bahwa kita ini punya hak untuk berekspresi, betul. Kita punya hak untuk mengkritisi, betul. Tapi jangan lupa, jangan sampai kebebasan ekspresi yang kita miliki, kritik yang kita miliki, itu tidak kita terapkan pada orang lain. Membuat orang lain menjadi tidak bisa berekspresi dan orang lain tidak bisa mengkritisi apa yang kita kritisi. Gitu. Kita mengkritisi si A, lalu ada orang lain mengkritisi apa yang kita kritisi. Kita menolak, kamu salah, kamu kok seperti itu. Nah itu jadi berbahaya kan? Karena apa? Karena kritisi kita jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran yang membuat orang lain tidak bisa berekspresi yang berbeda dengan apa yang kita kritisi. Nah itu yang ini baru soal beda pendapat. Belum lagi kita soal beda suku, beda budaya. Iya, itu jauh lebih kompleks. Tapi basicnya sebenarnya di bagaimana kita memberikan ruang kepada orang lain yang memiliki perbedaan pendapat. Oke. Walaupun perbedaan pendapat itu berbeda dengan yang kita miliki. Oke. Saya ingin membacakan ini dulu, ya kan? Di dalam saya mengutip ini ya. Mengutip surat Al-Quran ini, surat Al-Hujarat ayat 49, surat 49 ayat 13. Ini artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui maha meneliti. Artinya, di surat ini juga perbedaannya luar biasa. Allah menciptakan, Tuhan menciptakan perbedaan, baik itu suku, budaya, agama, ya kan, ras dan lain-lain. Nah ini kan sebuah ketetapan, sebuah kalau bahasa orang-orang agamis ini adalah sebuah sunatullah, ya kan. Nah ini kan sebuah kekayaan juga perbedaan yang seperti ini kan, ya kan. Kalau misalkan kita melihat dalam konsen ilmu kakak yang kakak ajarkan ini. Ya kan? Ini apakah perbedaan yang di Indonesia ya kita kaji di Indonesia, apakah ini menjadikan sebuah ancaman atau sebuah untuk peluang? Kalau saya lihat perbedaan itu justru rahmat betul. Jadi makin banyak perbedaan itu bagus untuk saling memperkuat. Jadi saya tuh pernah bertanya-tanya, Allah itu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk menjadikan kita ini sama. Jika Allah itu mau, aku jadikan satu umat saja. Ya selesai lah kan. Selesai lah gitu kan. Tapi kan dia sudah dikasih kisi-kisinya lah ya istilahnya di ayat yang dibacakan tadi. Bedaan ini luar biasa sekali buat kita. Dan saya pernah guyon lah sama mahasiswa. Sebenarnya kalau sama semua itu nggak menarik. Contoh di sini laki-laki semuanya, kan nggak menarik gitu. Ya. Atau perempuan semua nggak menarik. Atau kita ini misalnya bahasanya sama semua, kita nggak tahu ada bahasa apa yang lain. Atau kita ini misalnya semuanya kita sama semua di dunia ini. Terus kita nih dari Bengkulu pergi ke Riau ngelihat pantai panjang juga, ke Malaysia pantai panjang juga, sama-sama. Justru kan yang berbeda-beda itu jadi menarik. Saya main ke Lebong ada makanan khas, ada lemah, wah kayak gini rasanya. Saya misalnya main ke Palembang ketemu. Jadi kan banyak yang berbeda tuh kan jadi suatu yang rahmatnya kayak gitu lah. Kita banyak menikmati banyak hal akhirnya kan, banyak saling mengenal, untuk saling mengenal. Saya pergi ke misalnya ke daerah Batak, saya mengenal, oh gini tuh budaya Batak. Kan ada ketertarikan karena dia berbeda. Karena berbeda. Berbeda. Nah, karena berbeda itu saya lihat kita tuh jadi senang gitu untuk jalan-jalan.
Kita tuh jadi senang untuk saling mengenal. Kita melihat kebudayaan, melihat bagaimana cara orang memandang. Kita bisa belajar dari orang lain yang berbeda. Karena kalau semuanya sama, itu juga kita menjadi sulit untuk memahami sesuatu. Kalau semuanya sama, contohnya kita tahu warna hitam itu karena ada sesuatu yang warnanya tidak hitam. Yes. Makanya kita kasih identitas. Oh, ini hitam. Karena ada sesuatu yang bukan hitam. Nah, yang bukan hitam ini namanya apa? Oh, ini putih, ini merah, ini kuning, ini hijau. Bagaimana kalau tidak ada hijau, kuning, putih, merah? Maka tidak ada hitam. Yes. Kenapa tidak ada hitam? Ya karena nggak ada yang membedakannya dengan yang lain gitu. Dia tuh baru bisa dikasih nama, dikasih identitas karena ada perbedaan. Ya. Gitu. Nah, itu yang membuat bahwa kalau kita nggak berbeda deh, kayaknya hampa gitu. Ya. Kayaknya hampa. Nah, atas dasar yang sederhana itu saya melihat juga adanya suku yang berbeda-beda, adanya agama yang berbeda. Itu sebenarnya rahmat. Penyeragaman tidak. Oh, penyeragaman tidak baik. Tidak baik. Kita memaksakan semua orang untuk mengikuti apa yang kita anggap benar. Kita memaksakan seseorang untuk sama dengan bagaimana cara kita memandang hidup, bagaimana cara kita menjalani hidup, bagaimana cara kita menyikapi hidup. Gak perlu sama, ya biarkan saja. Biarkan berbeda-beda gitu cara orang menyikapi. Karena disitulah menariknya kita hidup di dunia ini. Saya tahu sih beberapa isu yang paling fenomenal, yang paling sensitif kan di agama. Yang itu di agama. Saya juga melihat bahwa agama ini dia ada, ya, kita anggap tidak ada masalah, tapi terkadang kita melihat ada permasalahan. Saya mencoba untuk mencari apa sih yang membuat orang ini mampu ya berbeda-beda dalam perbedaan agama. Jadi saya pernah baca majalah kalau nggak salah tentang pertanyaan orang Belanda kepada MH Najib tentang agama. Sebenarnya beragama itu seperti apa sih? Nah, MH itu memberikan contoh yang menurut saya sederhana tapi kena betul. Dan saya gunakan itu sebagai analogi yang paling menarik untuk menggambarkan tentang bagaimana kehidupan beragama. Jadi kalau menurut MH Najib itu beragama itu seperti beristri. Nah, Bang tadi kan punya istri. Punya. Saya juga punya istri. Lios yang belum. Lios. Nah, beragama itu seperti beristri. Jadi menurut saya perempuan yang paling cantik di dunia itu adalah istri saya. Menurut Zani, perempuan yang paling cantik di dunia adalah istri Zani. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Kan menurut saya. Iya. Gitu. Kan saya tidak boleh memaksakan. Enggak, Zan, istri kau tuh lebih jelek daripada istri aku. Kan nggak mungkin. Kan saya nggak akan terima. Iya. Zani juga saya juga tidak akan terima ketika Zani bicara bahwa enggak Pak, enggak Bang. Istri abang tuh lebih jelek daripada istri saya. Enggak, Zan. Menurut saya istri saya yang paling cantik. Iya. Menurut Zani istri saya yang paling cantik. Ya biarkan saja. Kan menurut saya. Ini kan istri saya gitu kan. Iya. Itu kan istrinya Zani. Jadi kan nggak ada masalah dengan itu. Masalah. Tidak boleh memaksakan bahwa istri saya, enggak Zan, kamu harus mengakui istri saya lebih cantik daripada istri kamu. Nggak bisa. Dan kurang ajar pula kalau saya ngomong, iya Zan, saya istri kamu lebih cantik deh. Loh, istri saya mau dikemana gitu kan. Jadi menurut saya beragama itu seperti itu. Ya biar saja lah. Kalau menurut saya agama saya paling benar ya silakan. Menurut Zani agama Zani paling benar ya silakan. Yang nggak boleh itu memaksakan bahwa Zani agama kamu itu salah. Yang benar agama kamu. Tapi bahwa saya yakin agama saya benar itu wajib hukumnya. Bagi Zani agama Zani yang paling benar wajib hukumnya. Yang nggak boleh itu memaksakan. Menyalahkan. Iya. Menyalahkan orang lain lalu memaksa dia untuk mengakui kebenaran yang kita miliki. Kan balik lagi kebenaran lagi deh kan? Iya. Seperti itu. Nah, saya melihat analogi yang diceritakan oleh MH Najib itu lebih sederhana tapi saya dapat gitu. Iya gini ya. Kan dia menurut saya gitu. Tidak apa dong. Masa saya nggak boleh ngomong bahwa istri saya ini cantik gitu. Iya. Kan istri saya gitu kan. Kita juga sering juga itu diskusi dengan kawan-kawan.
Apakah mungkin waktu kita baru lahir itu sudah ada bawa simbol agama? Kan tidak. Misalkan yang Muslim ada simbol agamanya bintang dengan bulan, agama non Muslim Nasrani misalnya sudah ada salib, kan tidak. Semuanya telanjang bulat, putih bersih. Iya, iya. Tinggal ketika proses perjalanan itu saja yang membuat orang itu punya keyakinan untuk memilih agama A, agama B, atau agama C dan lain-lain. Betul, itu yang saya katakan di awal, internalisasi. Ada penanaman nilai-nilai. Salah satunya ya agama. Salah satunya agama. Nah, kalau Tuhan mau, ya kan, Allah mengatakan kalau saya mau itu saya akan jadikan satu umat saja, ya kan? Tapi Tuhan itu tidak mau, ya kan? Karena itu tadi soal di perbedaan itu tadi, soal beda suku, agama, budaya itu tadi menjadi sebuah keharusan universal, dan saya katakan ini kebenaran yang saya pikir kebenaran yang benar itu adalah perbedaan itu. Maksudnya gini, kalau tidak ada perbedaan justru tidak benar sebenarnya. Di mana ini tadi? Ya, saya melihat makin banyak perbedaan itu semakin kita bisa saling, dan ketika saling mengenal itu kita juga akan saling mendialogkan apapun. Nah, ketika kita mendialogkan apapun, maka kualitas dialog kita itu akan dari berbagai sisi. Nah, ketika dari berbagai sisi artinya objek yang kita dialogkan itu sudah banyak mengalami proses analisis dari berbagai sudut pandang. Maka kualitasnya akan jauh lebih baik dibandingkan ada satu objek kajian hanya dari sudut pandang kita saja. Jangan-jangan dari sudut pandang itu ya sebelah sini saja yang kelihatan. Sebelah sini belum, sebelah sini belum, sebelah sini belum. Seperti itu. Syaratnya memang harus tadi untuk mendialogkan dengan berbagai sudut pandang atau dengan pendapat yang berbeda, itu syaratnya harus pemikirannya terbuka, mau menerima perbedaan. Kalau perbedaan ditolak terus, ya kita tidak akan mendapatkan penambahan pengetahuan, penambahan pada sudut pandang. Justru dengan perbedaan ini, Kak, misalnya contohkanlah, tadi kita kembali lagi, Tuhan menciptakan berbeda suku, budaya, agama, ya kan, bahasa. Nah, dari sebuah perbedaan ini luar biasa sebenarnya. Contoh misal, ketika beda budaya, lahirlah ilmu tentang kebudayaan. Dapatlah jurusannya kakak, komunikasi antar budaya. Karena ini perbedaan. Kalau nggak ada budaya ini mungkin tidak ada jurusan tentang ilmu komunikasi budaya. Nah, berbeda soal agama, ya, lahirlah sarjana-sarjana agama. Ini kan berbeda agama, ya kan? Beda apa lagi nih? Beda bahasa, ya kan? Lahir juga seperti itu. Beda soal tempat, lahir lagi geografi, ya kan? Lahir lagi ini sebenarnya kalau orang menyikapi perbedaan ini dengan sudut pandang yang positif, ini luar biasa. Itu juga ini kan? Itu saya melihat bahwa kondisi dunia yang berbeda-beda saat itu justru sebuah tantangan bagi kita untuk mengambil manfaat yang besar sekali. Kayak tadi yang saya katakan secara sederhana tadi, bahwa ketika semuanya sama itu justru tidak menarik lagi. Makanya kalau ada penyeragaman itu menjadi tidak menarik. Misalnya kayak globalisasi. Globalisasi ini kan misalnya yang contohnya yang paling gencar tuh makan. Penyeragaman misalnya makanan itu kalau bisa sama, misalnya fast food, misalnya ada merek A, itu ada semua di Indonesia, atau dibungkus sama itu semua. Itu sebenarnya menghilangkan kekhasan yang ada di Bengkulu. Padahal yang menarik di Bengkulu itu sebenarnya ketika kita punya sesuatu yang khas di Bengkulu. Daerah ini punya ini makanannya, daerah ini punya ini. Tapi kalau makanan ini hilang semua digantikan makanan yang satu yang sama, itu ketika kita mau datang ke Lempung, mau datang ke Rejang Lempung, datang ke utara, datang ke selatan, ketika makanan itu aja, jadi nggak menarik lagi. Jadi bosan gitu. Ya, di mana-mana ada kue tart, terus atau cucur terus kan. Iya, jadi itu sebenarnya saya merasa bahwa semakin banyak perbedaan semakin baik. Ya. Sepanjang kita mampu menerima perbedaan dan mengolah. Lantas kenapa? Dan menjadi pertanyaan juga hari ini kan soal perbedaan ini menjadi polemik
orang itu susah betul untuk menyikapi perbedaan itu. Saya melihat ya, dalam konteks tertentu, kenapa orang sulit sekali menerima perbedaan? Karena cara pandang terhadap perbedaan ini bercampur baur dengan berbagai kepentingan yang sering sekali ditarik-tarik kepada kondisional politik. Balik-balik, wah, kondisi politik. Karena saya melihat dari sejarah Indonesia, kita ini sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan besar dulu itu kan juga membawahi berbagai perbedaan. Jadi agama-agama juga kayaknya tidak terlalu menjadi permasalahan. Dan kenapa kita jadi sulit menerima perbedaan itu? Kalau dalam beberapa diskusi dengan beberapa orang yang sering melihat perbedaan, misalnya Bang Zani ini tinggal di Bengkulu, mayoritas orang Bengkulu kan misalnya Muslim, misalnya. Dan posisi Bang Zani itu di wilayah mayoritas terus, gitu kan. Jadi melihat minoritas itu misalnya agak dalam cara pandang mayoritas melihat minoritas. Tapi kalau Bang Zani pernah nanti ke sebuah daerah, lalu Bang Zani itu menjadi minoritas di situ, dan yang minoritas di tempat Bang Zani menjadi mayoritas di situ. Ketika mereka memperlakukan Bang Zani misalnya dengan baik, dengan memberikan keleluasaan untuk misalnya beribadah, keleluasaan untuk menjalankan kewajiban segala macam. Ketika Bang Zani di daerah mayoritas lagi melihat minoritas itu akan jauh berbeda. Karena Bang Zani pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi minoritas. Jadi kalau kata orang sekarang, kalau kita sering jalan piknik dalam suasana yang berbeda, kita jadi lebih tahu. Jangan seperti kata dalam tempurung. Iya. Nah itu yang tadi, yang intinya untuk saling mengenal itu. Kalau kita pergi ke wilayah, saling mengenal, saling tahu, kita tahu bagaimana memposisikan diri. Oh gak enak ya kita didiskriminasikan. Oh gak enak ya kalau kita dilarang. Dan kita punya pengalaman itu. Nah ketika kita punya pengalaman itu, kita kembali ke wilayah kita bisa tahu lah, ada empati di sana bahwa nggak bisa kalau minoritas karena ada suku tertentu yang kita diskriminasikan, kita anak tirikan, itu kita nggak enak. Kenapa? Kita dulu pernah di wilayah yang kita wilayah merasakan gitu kan. Itu yang saya melihat kalau kita sering mengenal agama-agama lain, orang yang mengenal agama lain, kita akan jauh lebih toleran. Orang agama lain juga sama ketika dia mengenal Islam itu tidak hanya dari berita-berita yang negatif, tidak hanya mengenal Islam dari prasangka-prasangka yang dibutuhkan di media massa. Mungkin dia juga akan lebih harus sering-sering piknik lah berarti. Ya. Sering banyak bertemu lah, dialog. Ya. Tapi saya selalu yakin ya orang Indonesia nih terbiasa dengan perbedaan. Orang Indonesia terbiasa dengan perbedaan. Baru belakangan ini saja ya, kayaknya aja. Jadi saya sih yakin hanya di beberapa titik saja ya, kelompok-kelompok yang tidak menerima perbedaan. Tapi secara umum saya melihat Indonesia ini adalah negara yang paham tentang perbedaan. Terus yang kedua, seberapa terbuka kita untuk mendialogkan sesuatu. Saya yakin rata-rata orang tuh siap untuk berdialog. Tapi dialog itu dialog yang setara, dialog yang memberikan ruang yang sama, dialog yang justru yang memberikan jaminan bagi orang lain yang berbeda pendapat itu untuk mengutarakan isi hatinya. Kayak saya sama Zani, ini sebenarnya saya mengutip Voltaire ya. Jadi saya ini nggak setuju sama Zani, pendapat Zani. Saya itu nggak setuju. Ini Voltaire yang ngomong, saya nggak setuju sama Zani. Tapi yang menjamin Zani atau yang membela Zani mati-matian supaya Zani mengeluarkan pendapatnya itu ya saya ini. Iya, Voltaire tuh gitu. Jadi saya tuh nggak setuju. Saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Tapi saya akan bela mati-matian supaya Anda mengungkapkan pendapat Anda itu. Jadi walaupun kita berbeda, orang tuh harus kita jamin dia bicara. Silakan bicara. Walaupun kita nggak setuju sama pendapat dia. Itu kan sebenarnya ini menarik kan? Menarik. Ya. Jadi ya udahlah misalnya kita ketemu sama si orang itu nggak ngerti-ngerti. Tapi jangan disuruh diem, jangan dipaksa suruh dia setuju dengan kita. Ya udah silakan ngomong mau apa.
silakan dia bicara gitu, walaupun kita nggak setuju sama Jangan dibungkam. Jangan dibungkam gitu, jangan dibungkam, biarkan saja. Nah, sebenarnya segala sesuatu itu selesai dengan dialog. Ya, dialog lah. Karena kalau dibungkam atau dipaksa, itu orang tuh bukan setuju. Orang tuh bukan setuju. Dia hanya menyesuaikan dengan kondisi. Ketika dia tidak mampu, ya sudah dia diam dan menyetujui secara lisan. Tapi hatinya tidak. Itu berbahaya. Nanti kalau kondisinya berbalik, dia yang punya kuasa, dia akan melakukan hal yang sama pada kita. Kalau dia misalnya tidak memiliki pandangan positif. Dulu juga waktu saya lemah, saya dipaksa. Sekarang saya punya power, saya maksa kamu. Lah, itu bahaya. Jika sebuah kebenaran dipaksakan karena kekuasaan. Nanti kalau kekuasaannya pindah ke si yang lain, dia akan melakukan hal yang sama. Dan kita akan merasakan kan? Ya. Kita merasakan tidak enaknya, terintimidasi, tidak enaknya dipaksa. Masa kita harus menunggu itu supaya kita sadar, kan enggak? Iya. Itu Voltaire yang ngomong. Iya kan? Jadi kalau kita nggak setuju sama orang, pastikan jangan dibungkam. Jangan dibungkam. Silakan dia bicara. Ya. Gitu. Hari ini kan kebanyakan ketika berbicara, mengungkapkan pendapat seperti itu, dibungkam, baru dibully dikit, atau mungkin seperti ini juga, atau mungkin jangan-jangan ada sebuah yang sistem yang bukan lah ya, katakanlah sistem yang kita tidak tahu sebenarnya. Ada hal mungkin di faktor eksternal membuat orang itu tidak mau berpendapat. Banyak faktor. Jadi cara kita menyampaikan saja itu bisa membuat orang tidak berani mengatakan. Jabatan yang kita miliki itu bisa membuat orang lain tidak berani mengatakan. Kekuasaan yang kita miliki bisa membuat orang lain tidak berani mengatakan. Jadi banyak faktor yang membuat orang tidak berani mengungkapkan. Jangan nggak usah jauh-jauh lah. Punya senior. Susah kan kalau seniornya ngomong terus kita mau bantah loh. Kira-kira kayak gitu. Siap laksanakan tuh lah. Terlepas benar atau salah gak siap laksanakan. Iya. Jadi, saya juga mulai belajar. Saya juga belajar sih. Jadi, bagaimana kita harus menghargai pendapat orang dari level apapun. Ya, mahasiswa, adik tingkat, atau secara akademik, misalnya secara pendidikan di bawah kita. Tapi itu ketika orang mau bicara, ya persilakan gitu. Ya, jangan dibungkam. Gitu. Atau tadi kata Voltaire tadi, kita yang bela-bela, yang kita membela mati-matian supaya dia bersuara. Ya. Jadi kalau dia dibungkam, kita yang bela, walaupun kita nggak setuju sama dia. Tapi ketika dia dibungkam, jangan kasih dia kesempatan bicara. Walaupun kita tahu ini secara kepentingan dia musuh kita nih. Ya. Tapi kita yang memberikan jaminan bahwa dia harus bicara, walaupun dia nih pasti bicaranya ngeritik kita, gitu. Dia kan dia bisa. Jadi jangan sampai kita nih sibuk mengkritik tapi tidak mau dikritik. Itu jangan sampai terjadi. Kita sebenarnya bisa mengambil langkah-langkah yang dialogis. Tadi kita ketemu berdialog gitu kan. Itu juga sesuatu yang saya pikir untuk meningkatkan kualitas dari apa yang kita perjuangkan juga bisa lewat dialog. Karena dalam ilmu komunikasi kadang cara penyampaian yang salah itu walaupun isinya benar orang nggak mau melaksanakan. Cara menyampaikan yang salah walaupun isinya benar, orang tidak mau melaksanakannya. Begini. Dan kayaknya YouTube ini nih kurang profesional, kurang keren, kurang lama. Harusnya ditambah ABC. Mungkin yang saya katakan itu benar, tapi cara saya menyampaikan itu salah. Kesannya meremehkan, kesannya menghina. Jadi Zani juga ketika mendengarkan walaupun itu benar gak mau melaksanakan. Jadi walaupun benar tapi kalau caranya tidak pas, itu orang tidak mau melaksanakan. Berarti untuk supaya bisa melaksanakan itu adalah komunikasi yang baik, cara yang baik. Terus termasuk ini ya, apa namanya, cara penyampaian, termasuk modal sosial, ada yang namanya trust, kepercayaan. Jadi orang-orang yang sudah memiliki hubungan yang cukup lama dan dia sudah tahu sama tahu itu ada unsur kepercayaan dalam kehidupan sosial. Itu kalau kita sudah punya trust, cara kita misalnya menyampaikan sesuatu itu mungkin
orang akan mau mau menerima. apa yang kita sampaikan, atau mau makan melaksanakan apa yang kita sampaikan. Kan ada trust di situ. Misalnya saya sama Zani udah berteman 10 tahun, Zani jadi anggota dewan, karena kita teman akrab. Saya ngomong, cobalah kalau reses itu buat sesuatu yang Menyentuh masyarakat, tapi dia dalam bentuk jangan bantuan, tapi kayak program yang bisa bergulir terus ya. Karena Zani percaya sama saya, apa yang saya katakan tuh diterima dan dilaksanakan. Karena trust itu tadi. Karena sudah percaya kan, udah berteman berapa tahun. Sebenarnya tiap orang itu punya lingkaran tertentu, yang grouping tertentu yang dia percaya untuk membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah. Nah, kita tuh jangan-jangan kita ini bagian dari mereka untuk membuat sebuah perubahan. Jangan-jangan kita ini bagian dari mereka. Atau jangan-jangan teman kita itu bagian dari groupingnya tadi, pemegang kebijakan. Nah kan sebenarnya bisa kita, saya mungkin nggak kenal sama wali kota misalnya. Tapi Bang Dhani kenal dengan wali kota. Tapi saya punya kepentingan ke wali kota. Saya bisa menggunakan jasa Bang Dhani untuk dialog. Dan misalnya wali kota sama Bang Dhani itu ada trust. Jadi percaya aja dia. Ya udah bawa kawan kau kesini kita ngobrol. Kan gitu kan. Saya melihat bahwa proses dialog yang efektif, efisien kayak gitu akan jauh lebih berimplikasi langsung gitu dibandingkan dengan berteriak di luar. Ini kopi dari ini nih Kak, mungkin beda dari kopi Kakak di kantor. Kopi dari Bangkok. Ini sponsor Bengkulu Cerdas. Cobalah kan lebih dialog kan, perbedaan sambil ngopi. Iya itu, saya ngelihat apapun bentuk itu harus didialog. Nah untuk mengetahui seberapa dominan potensial dan benar kan kita harus berdialog. Yang mana yang lebih dominan, yang benar dalam kita, pendapat kita. Artinya edukasi terhadap perbedaan ini harus dikelorakan ini. Ya, kita harus terbiasa untuk mengenal lingkungan kita yang berbeda. Tapi syaratnya memang sebelum mengenal budaya di luar kita atau mengenal agama di luar kita, syarat kita harus mengenal dulu budaya kita, agama kita sendiri. Jadi kalau kita berdialog tentang misalnya budaya, Anda harus tahu dulu, harus kenal betul budaya Anda, baru bisa dialog dengan budaya. Karena dengan begitu Anda sadar perbedaannya di mana. Kalau Anda nggak kenal dengan budaya Anda atau nggak kenal dengan agama Anda, dialog sama orang lain, terus dasarnya apa dialog itu? Dialog misalnya dialog antar agama, kita cuma modal yakin. Modal yakin yang dikasih tahu sama teman-teman, tapi kita nggak mempelajari secara. Terus dialog itu yang ada tuh cuman keyakinan yang tidak dimengerti dipaksakan pada orang lain. Ketika ditanya kan kita nggak ngerti gitu. Kita tidak mengerti tentang apa yang kita sampaikan kepada orang lain, kan bahaya. Terus dialog, ya ribut lah. Nah kita kan nggak ngerti misalnya. Makanya saya selalu hati-hati kalau dialog ada sesuatu yang tidak saya pahami. Saya kalau diwawancara, kalau saya nggak paham, karena saya nggak mau berandai-andai terhadap sesuatu yang tidak saya kuasai. Apalagi dialog yang sifatnya sensitif atau dialog yang sifatnya kritis. Dulu misalnya di media sosial, kalau dialog agama itu banyak orang ngomongin tentang agama yang baik, yang benar, yang suci dengan cara-cara kata-kata yang kotor, tuh kan nggak pas. Gitu. Nah, banyak orang yang berkata misalnya ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Ini saya setuju sih. Jadi konteks keras itu harus jelas. Makanya untuk konteks keras itu juga harus paham dulu baru ngomong keras gitu. Kerasnya di mana gitu? Iya. Konteks apa? Kapan gitu? Orang selalu mencontohkan Nabi. Cocok nggak, relevan tidak dengan kondisi hari ini misalnya? Ya Nabi kan juga cara lemah lembutnya saya pikir banyak dalam menyampaikan. Cara kerasnya juga ada, tapi nggak keras semuanya gitu kan. Nabi keras itu pada saat apa sih? Pada konteks apa sih Nabi keras? Dan Nabi lemah lembut itu pada saat apa? Kalau kita nggak paham, jangan dulu mengatakan itu di ranah publik. Ya, kalau saya sih, ya kita belajar dulu lah. Kalau kita belajar, kita paham, baru kita berdialog dengan pikiran terbuka, hati yang tenang.
Kalau misalnya dialognya tidak menemukan sesuatu yang mengkerucut karena perbedaannya tidak bisa saling menyatukan, ya sudah nggak apa-apa. Silakan Anda dengan pendapat Anda, saya pendapat saya seperti itu. Yang penting saya tidak memaksa Anda juga tidak memaksa saya. Gitu. Ya juga. Tapi ini juga Kak. Tapi karena beda pendapat tadi boleh dan dianjurkan, saya juga berbeda pendapat juga ini. Tapi saya lihat tuh di beberapa media sosial, beberapa grup-grup lah kan. Ini justru mohon maaf ya, dalam tanda kutip sekali lagi mohon maaf, justru orang-orang yang akademisinya bagus, ya kan, yang sudah jenjang pendidikannya tinggi, sudah doktor, sudah ini, justru agak susah dia menerima perbedaan itu. Tapi ini menurut kacamata saya, ya kan. Iya. Padahal faktornya itulah ketika bicara soal faktor pendidikan itu adalah untuk menerima sebuah perbedaan, tapi justru yang saya perhatikan, ya kan, beberapa media sosial, beberapa ini juga susah juga dia menerima. Ini bapak ini si A ini lah gelarnya ini, inilah gelarnya ini, ya kan? Iya, betul. Ada ditemukan juga di akademisi itu individu-individu yang susah menerima perbedaan. Tapi tidak hanya di akademisi, hampir di setiap profesi itu ada individu-individu yang tidak mau terbuka dengan perbedaan. Kita harus memberi ruang pada orang lain untuk mendefinisikan kebenaran menurut versi dia. Harus diberi kesempatan. Karena kalau kita membungkam atau kita tidak menerima, maka kebenaran versi kita ini menjadi kebenaran yang tidak mengalami proses pematangan atau proses filterisasi. Jadi dia tidak pernah diuji kebenaran. Jadi kebenaran kan harus diuji. Diuji dengan apa? Dengan orang yang berbeda. Sesuatu yang kita anggap benar itu harus diuji. Karena kalau tidak dia tinggal keyakinan saja, bukan sesuatu yang dibuktikan dalam realitas sosial. Nah, dan itu memang ada dalam setiap profesi. Di akademisi juga banyak juga yang misalnya tidak mau menerima sesuatu itu yang menurut dia sudah bertahun-tahun dia anggap benar, ketika ada orang lain mengkritik dia tolak. Yang hebat, bukan yang hebat, yang lebih berbahaya lagi ketika dia tidak, karena orang kan melihat wah ini orang akademisi, waktu dia menyampaikan narasi dan lain sebagainya ini ternyata ini membahayakan publik gitu. Tapi prinsipnya kan seperti yang kita sering belajar, tesis, antitesis, sintesis, nanti kan tesis lagi, terus kan artinya kan dia ada dialektika ya. Nah proses itu sebenarnya harus kita jamin. Tidak boleh dia berhenti tesis ini terus kan. Kalau tesis ini terus tanpa pernah diuji lagi, maka dia sudah jadi dogma bagi kita, nggak akan berubah-ubah lagi. Nah, dan sesuatu yang membahayakan tadi, nah saya tuh selalu punya keyakinan ya, di era ekspresi seperti saat ini, apalagi ketika ada medsos kan setiap orang punya media. Medsos itu sebenarnya media kita masing-masing yang bisa disebarluaskan. Terkadang yang kita sebarluaskan atau yang kita posting itu kan bisa berbahaya bagi banyak atau berdampak negatif. Nah, kalau bagi saya, kalau pelanggaran segala macam itu nanti ada pihaknya lah. Ini kan undang ITE segala macam, silakan pihak yang berwenang. Karena saya melihat undang ITE juga agak karet ya. Saya nggak tahu membedakannya gimana antara kebebasan berekspresi dengan undang-undang ITE tadi. Undang-undang ITE yang misalnya merugikan orang lain. Nah, tapi bagi saya ketika medsos itu dalam media individu, maka kita harus penuhi medsos itu dengan sesuatu yang positif untuk melawan sesuatu yang negatif ini. Sehingga orang tuh banyak pilihan untuk melihat sesuatu. Oh iya. Jadi kita tuh jangan ketika melihat ini jangan cuman ribut, tapi kita juga harus memberikan pembanding yang positif. Jadi medsos itu dipenuhi dengan hal-hal yang positif dibandingkan kita meributkan yang ini silakan dilaporkan dan kalau dia dianggap begitu. Nah, tapi kita juga harus punya tanggung jawab sosial untuk memenuhi medsos dengan hal-hal yang positif seperti itu. Harus diserang juga dengan positif dengan hal yang positif. Tapi tadi kan tetap yang balik lagi ke yang awal, bahwa kebenaran itu bukan hanya milik kita. Bukan hanya milik kita. Nah,
Termasuk yang tadi bahwa Hmm. walaupun kita nggak setuju dengan pendapat orang, tapi kita harus bela haknya untuk menyatakan pendapat. Iya, jangan Silakan dibungkam. gitu. Walaupun kita nggak setuju sama orang. Iya. Oke. Tapi harus dibedakan, ada dua hal yang harus kita pahami di media sosial itu. Antara opini dan fakta. Nah, saya melihat kalau dia masih dalam payung opini itu boleh-boleh saja, nggak boleh dipermasalahkan. Karena dia opini, pendapat. Misalnya, saya tidak suka dengan pemerintah. Saya nggak suka dengan pemerintah. Opini ya? Opini misalnya. Bagi saya pemerintah ini gagal. Itu sah loh. Menurut opini. saya. Gitu. Ya. Tapi kalau dia berhubungan dengan fakta, misalnya pemerintah ini korupsi, itu kan saya harus membuktikan, mempertanggungjawabkan, karena saya sudah menyebutkan sebuah statement tentang bahwa pemerintahan ini korupsi. Saya harus buktikan itu. Kecuali saya bilang, orang sering pakai tanda kutip, korupsi itu bukan korupsi yang sebenarnya, tapi saya melihat bahwa sepanjang payungnya opini, itu harus diberikan keleluasaan. Itulah yang saya katakan tadi. Ketika saya nggak suka dengan pemerintah harus ngasih ruang dong bagi saya. Jangan dibungkam. Saya nggak setuju nih. Kasih. Ruangnya harus dikasih. Bahwa nanti ada juga yang mengkritik saya kasih juga gitu. Tapi dia opini. Jadi kalau opini ya silakan. Tapi kalau dia sudah punya harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Benar. Ketika buktinya tidak ada buktinya, itu tidak ada buktinya, maka itu fitnah. Itu pelanggaran. Silakan kita tanggung jawab. Tapi kalau opini boleh. Saya bilang ke saya nggak suka sama Zani nih. Kenapa tadi? Zani itu acaranya itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk Bengkulu Cerdas. Itu boleh. Opini. Pendapat saya. Gitu. Nanti Zani balas lagi. Kalau nggak tahu isi dapur, jangan sok tahu. Kan akademisi, masa ngomong kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Itu kan opini. Tapi kalau saya bilang di belakang Zani itu misalnya ada oligarki atau misalnya di belakang Zani itu ada anggota dewan ini segala macam yang itu ada sponsornya segala macam. Ketika saya sudah menuduh seperti itu, saya harus membuktikan. Secara fakta itu tadi. Jadi nanti merasa bahwa oke, kalau Anda punya pendapat seperti itu, tolong buktikan. Kalau tidak terbukti saya lapor balik ya. Iya. Pencemaran nama baik. Kan lebih adil ya. Iya. Lebih adil ya. Anda boleh bicara ekspresi, tapi ketika dia opini itu Anda boleh bebas. Tapi ketika dia fakta Anda harus buktikan. Sip. Mungkin ini aja dulu Kak. Dialog kita soal perbedaan ini Yos memang agak santuy tapi daging kalau ini si Jonias. Jangan bosan-bosan Kak. Nanti mungkin dalam waktu dan kesempatan kita akan berdialog lebih tajam lagi, lebih asikkan lagi untuk proses bagaimana mengedukasi itu tadi. Nah, kita dari Bengkulu Cerdas, terima kasih kepada Abai yang sudah hadir dan mohon dukungan dari para sahabat Bengkulu Cerdas untuk subscribe-nya dan like dan komentar supaya kita bisa memberikan informasi hal-hal yang baru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.